Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik, selamat malam emak-emak blogger semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya dengan Joanita Ari dari yang diajak join bareng sama Mbak Cici untuk kita ngobrolin tentang cara pengolahan daging hewan kurban ya Mbak ya. Karena kan sebentar lagi mau Idul Adha, gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Langsung aja kita mau ngobrol maksudnya mau bicara tentang apa dulu nih Mbak? Gini, kenapa sih ini kan aku berbicara dulu tentang backgroundnya Mbak Ari yang biasa menyiapkan menu sehat ini gitu kan. Iya. Nah, aku kan Mbak Ari kan biasanya lebih ke karena aku pernah makan salad ke Mbak Ari gitu kan. Jadi kenapa sih memilih tentang pengolahan daging ini gitu. Soalnya kan biasanya kan kita kalau mikirin nggak mau makan kambing takut kolesterol gitu ya. Aku punya kolesterol soalnya jadi takut gitu mau masak. Ada nggak sih Mbak tipsnya, triknya gitu supaya kita gitu para ibu di rumah, mama nih pada berasa aman gitu kalau nanti kita mau konsumsi daging kambing, daging sapi gitu, tanpa khawatir. Baik, gini, kalau misalnya kita sudah terima hewan dagingnya ya, daging kurbannya gitu ya. Tentunya satu, karena lagi sebenarnya sih kalau nggak masa pandemi kan juga tetap ya harus dicuci bersih dulu gitu kan. Pokoknya harus dibersihkan dulu, karena kan kita nggak tahu pada saat pemotongan itu bagaimana mereka cara membersihkannya, bagaimana mereka cara mencucinya, kita nggak pernah tahu. Jadi biar lebih aman sebaiknya kita cuci lagi di rumah, dibersihin lagi lah pokoknya gitu kan. Terus itu satu. Yang kedua, nah ini dia nih paling penting. Sisihkan semua lemak-lemak yang menempel pada daging tersebut. Nah, itu cara paling mudah. Ya kan, karena kan begini, aduh lemaknya kan paling enak loh. Kan sekarang mau nikmatin daging tanpa takut kolesterol gitu kan ya. Ya udah itu cara paling gampang dulu, sisihkan semua lemak. Jadi lemak-lemaknya itu disayat-sayat, maksudnya dibuang-buang gitu ya Mbak, dipilih-pilih gitu ya. Jadi yang hanya kita olah itu adalah dagingnya aja gitu loh Mbak, dagingnya aja. Jelas ya Mbak suara saya? Oke, baik. Dagingnya aja. Terus lalu tips yang selanjutnya, gimana cara mengolahnya supaya lebih sehat? Nah, baik, ada 3 teknik. Kita bisa mengukusnya ya dengan cara dikukus, panggang atau merebus gitu. Nah, itu jadi 3 itu gitu loh, 3 itu. Nah, jadi kalau misalnya mau masak gulai gitu ya, bumbunya itu jangan nggak usah digoreng dulu dengan minyak yang banyak gitu, nggak usah Mbak. Karena setahu saya kalau masak gulai itu kan pasti ada kemiri kan dalam bumbunya tuh. Ada kemiri kan. Nah, kemiri itu kan sudah mengandung minyak gitu kan. Dia kalau misalnya dipanaskan dia mengeluarkan minyak alami. Jadi tanpa kita harus menuang minyak 1 botol untuk numis, itu itu bisa langsung kok. Cuma memang alat masaknya ya yang harus yang anti lengket lah minimal itu gitu kan. Jadi semua bumbunya itu masuk, kita gongso aja tanpa minyak, daun-daunnya masuk, baru si dagingnya masuk, baru diolah seperti biasa gitu ya. Nah, terus itu caranya. Itu kalau untuk cara merebus ya tadi merebus. Nah, lu masak sampai matang lah, kalau gulai kan seperti itu. Nah, untuk panggang sebaiknya jangan langsung dia di atas api ya gitu loh. Jadi harus pakai perantara. Jadi kayak misalnya agak jauh gitu loh, agak jauh dari si sumber apinya gitu ya. Dan panggangnya itu juga jangan terlalu hitam, jangan terlalu kering sampai gosong-gosong gitu. Karena kan itu nanti bisa menyebabkan kanker ya Mbak ya, karena ada karsinogennya itu ya. Itu sih yang paling penting gitu loh. Itu untuk panggangnya. Kalau kukusnya itu sebenarnya gini Mbak, kadang kan kita suka terima daging kurban itu kan mungkin melebihi dari apa yang kebutuhan kita ya. Jadi maksudnya kita nggak akan masak semua gitu ya.
Oke, setelah dicuci bersih itu bisa dibumbuin dengan lemon, olive oil atau dicampur sedikit garam. Setelah itu dikukus sebentar, itu disimpan, dibagi-bagi dalam beberapa plastik, disimpan gitu lah. Begitu. Jadi Oh itu nggak pakai itu nggak apa-apa ya? nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Nanti kalau jadi disimpan beberapa bagian sesuai dengan keperluan. Jadi misalnya kalau untuk dalam keluarganya itu 4-5 orang ya mungkin bisa dibagi ya tergantung kita punya dagingnya tuh stoknya tuh seberapa banyak gitu sih. Seperti itu Mbak Cici gitu. Jadi tips paling sederhananya itu singkirkan lemak ya. Lalu untuk teknik memasaknya bisa dengan kukus, panggang atau rebus gitu ya. Jadi meminimalisir si minyak-minyakan tadi. Begitu. Oke, untuk misalkan gini Mbak, kalau secara menu sehat gitu, ada nggak sih takaran khusus per gram untuk mengkonsumsi daging satu hari? Misalkan, kadang kan kita suka lepas gitu ya, kontrol misalkan masak dari siapa? Halo, Mari? Ya, iya Mbak. Halo. Ya. Mari? Iya. Nah, oke, deh. Jadi misalkan ada takaran khusus nggak sih per hari itu kita tuh maksimal berapa gitu loh konsumsi per gramnya untuk daging gitu kan. Kadang kita suka lepas gitu ya, misalkan biasanya kan sama keluarga rame-rame gitu kan, mungkin kalau pandemi gini jadi nggak rame-rame kayak biasanya gitu kan, tapi kan tetap aja suka masak misalkan buat siang, buat malam gitu. Ada nggak sih Mbak misalkan satu hari tuh ukuran dewasa berapa, anak-anak itu berapa konsumsi dagingnya? Oh baik gitu ya. Kalau takaran khususnya kan tergantung kondisi masing-masing orang ya Mbak. Karena kan tiap kondisi orang tuh beda-beda. Misalnya gini, saya nggak punya kolesterol, tapi mungkin saudara saya tuh ada kolesterol lah. Berarti kan dia kan harus mengkonsumsi lebih sedikit gitu loh. Atau misalnya saya ada asam urat gitu ya. Misalnya nih saya ada asam urat, tapi teman saya tuh dia punya darah tinggi. Nah artinya kita kan juga jumlahnya kan beda gitu loh. Nah kalau untuk normalnya sih maksimal sih itu pakai ukuran ini aja deh Mbak, pakai ukuran kayak piring gitu ya. Piring kan bulat tuh. Nah kita bagi 3, piring itu dibagi 3 gitu ya. Yang setengah piring itu isinya sayuran dan buah-buahan. Lalu yang seperempat piring itu isinya bisa karbohidrat, bisa kentang, umbi-umbian itu bisa, atau nasi juga bisa. Lalu yang sisi yang seperempat piring lagi itu adalah protein hewani dan protein nabati. Nah segitulah ukurannya. Jadi kalau misalnya untuk ukuran berapa gram itu saya nggak bisa bilang karena masing-masing orang itu berbeda gitu loh Mbak. Kebutuhannya beda-beda. Kalau misalnya dia tergantung ya Mbak, terus juga pengolahannya. Sebenarnya sih kalau dagingnya aja dia tanpa diolah menggunakan gula, garam, minyak, itu sih kita bisa makan sampai dengan 250 gram gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada garamnya ya kan, garamnya yang mesti berasa banget bumbunya itu, nah itu yang mesti hati-hati. Itu mungkin kita bisa kira-kira lah atur-atur sendiri, 100 gram maksimal gitu. Jadi 100 gram sekali makan seperti itu Mbak. Untuk anak-anak mungkin bisa lebih besar ya, tapi tetap diimbangi dengan sayur dan buah karena gini daging itu memang penuh banyak nutrisinya. Cuma kalau misalnya kita cuma makan daging aja itu kasihan pencernaan nanti bisa sembelit ya Mbak. Nah jadi supaya balance, jadi kan kalau kita kan pola makan itu kan harus balance ya Mbak. Jadi supaya balance imbangi juga dengan banyak makan sayur dan buah gitu lah. Gimana caranya? Jadi gini. Misalnya gini. Siang atau malam kita punya rencana mau makan sate kambing atau gulai kambing gitu ya. Nah pagi ini kita bikin smoothies dulu atau kita makan sayur dulu. Kita makan urap dulu boleh, gado-gado boleh, karedok boleh. Pokoknya makan sayur-sayuran dulu yang banyak gitu ya. Itu terus kemudian baru siangnya kita makan normal nih. Makan normal dengan gulai kambing atau sate kambing gitu atau tongseng, daging sapi dan sebagainya. Nah tapi di tengah-tengah makan itu pun kita harus menyelipkan sayuran. Misalnya ada lalapannya gitu. Masih kayaknya emang enak ya, emang itu harus begitu. Jadi supaya balance gitu ya Mbak. Nah terus begitu nanti sekitar jam 3 setelah makan kita minum teh hijau, minum green tea. Nah green tea ini penting banget ya. Gitu. Green tea ini penting banget. Green tea ini dia itu yang meluruhkan lemak-lemak tak jenuh lah gitu loh. Jadi kalau setiap kita habis makan yang berlemak gitu, usahakan minum green tea yang hangat gitu lah. Minum green tea yang hangat supaya nanti kondisi pencernaan kita tuh balance lagi, nggak ada lemak-lemak yang jadi kayak plak-plak di usus besar kita. Seperti itu sih Mbak. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi intinya ya cuman pinter-pinter ngatur sendiri aja lah bagaimana harus makannya gitu. Nah gini Mbak, kan mama di kumpulan mama blogger ini kan rata-rata kita sudah berkeluarga gitu, punya anak, dan gimana sih mensiasati, biasanya kan anak tuh suka males ya kalau lihat menu kayak
mau makan tongseng, misalkan ngeliatnya kan menu gitu kan anak-anak suka males ya, terus apalagi lihat gulai gitu, terus misalkan kayak rendang. Ada nggak sih Mbak triknya yang bikin menunya tuh di rumah biar anak tuh tertarik dengan olahan daging itu gitu? Ada banyak banget loh Mbak, banyak banget menu olahan daging untuk anak-anak supaya mereka mau makan. Jadi misalnya gini, mereka hobinya apa sih? Makan burger gitu misalnya ya. Itu misalnya ada daging sapi itu kan kita bisa chop, kita bisa giling jadi kayak daging giling, lalu bisa bikin beef patty dari daging itu ya, di bumbunya cuma bawang bombay, bawang putih, sama lada aja, sama kaldu jamur atau sedikit Himalayan salt. Itu udah cukup banget, dibentuk pipih bulat-bulat gitu. Nanti ya udah dibikin seperti burger biasa gitu kan, atau supaya mereka sekalian makan sayur. Biasanya saya sih kalau itu punya menu andalan buat anak-anak tuh kita bikin beef bun bite namanya. Jadi daging giling itu, dagingnya sudah digiling nih Mbak. Itu dia gilingnya pakai chopper. Jadi daging yang kita terima dibersihkan, lalu kita giling pakai chopper. Nah setelah itu dikasih cacahan bombay gitu ya, bombay dan bawang putih, dikasih sedikit Himalayan salt atau kaldu jamur, dibulet-buletin Mbak, dibulet-buletin gitu, nanti kita pan fried gitu loh. Nah kita pan fried. Ya setelah itu si daging ini nanti dikasih sayuran di atasnya, dikasih sayuran, dikasih tomat atau dikasih keju, lalu ditusuk pakai tusukan gigi. Nah itu jadi kayak cemilan dia lah sebenarnya. Jadi itu udah all in, dia makan protein hewani juga, tapi juga ada sayurnya juga, seperti itu Mbak. Ya, jadi mesti pinter-pinter aja sih sebenarnya malahnya. Nah, untuk mama yang baru join, ini ada Mbak Arijonita, kita lagi ngobrolin tentang bagaimana mengolah daging untuk di rumah. Nah, ini khususnya untuk besok nih kita mau Idul Adha, pasti kan di rumah ada daging kambing, daging sapi gitu kan. Jadi untuk mama yang nanti mau bertanya sama Mbak Ari, silakan nanti tulis di kolom komentar, nanti Mbak Ari akan jawab semuanya. Gitu. Nah, sama ini aku mau nanya Mbak, tunggu sebentar. Nah, kalau Mbak Ari sendiri gitu ya, untuk membuat menu olahan daging selama ini yang udah dibikin apa aja sih Mbak? Di luar kayak misalkan kayak tongseng gitu-gitu ya, yang olahan daging, yang sehat tapi gitu Mbak, yang bisa dibikin sama mak-mak di rumah. Oke, baik. Saya paling senang tuh bikin beef caramelized. Nah, jadi beef caramelized tuh paling ini banget, paling gampang banget dibikin. Itu anak-anak akan suka. Anak itu biasanya kalau itu rasanya tuh mirip-mirip kayak dendeng kayak dendeng kayak empal daging, tapi dia bentuknya suwir-suwiran gitu loh Mbak. Jadi dagingnya itu direbus dulu, direbus sampai mateng, lalu disuwir-suwir. Nah lalu bumbunya tuh cuman gampang banget, cuman bawang bombay dengan kaldu jamur dan ini aja, apa tuh namanya, black pepper. Jadi lada hitam aja udah. Cuma itu aja, cuma 3. Jadi memang harus banyak di bawang bombaynya ya. Nah, bawang bombaynya itu caranya itu dicop dulu. Jadi diiris-iris agak halus. Lalu dia dikasih di pan gitu ya, di pan fried gitu. Atau kalau misalnya mau kasih olive oil dikit boleh, tapi kalau ini kalau misalnya peranti masaknya sudah anti lengket, kalau saya sih nggak pernah lagi pakai minyak-minyakan gitu Mbak. Jadi udah itu langsung aja sampai si bawangnya ini agak kecoklatan. Nah, caramelize, jadi itu namanya caramelized-nya. Jadi kalau agak kecoklatan gitu, biasanya itu dia sudah mengeluarkan rasa agak manis alami dari si bawangnya. Nah setelah itu nanti daging yang sudah disuwir-suwir itu masuk ke dalam campurannya si bombay tadi. Bombay lalu kasih sedikit black pepper dan kaldu jamur secukupnya, rasain udah deh. Itu enak, itu gampang banget, diaduk-aduk aja agak mengering. Tapi jangan kasih air ya, karena kan kita mau tekniknya tuh supaya kering gitu loh. Itu enak banget Mbak, cobain ya Mbak. Itu kalau menurut saya sih itu enak. untuk ngerebus dagingnya itu untuk butuh berapa lama ya Mbak? Oke, baik. Berapa lama daging tergantung dagingnya Mbak, tergantung jenis dagingnya gitu kan. Karena kan jenis daging itu kan beda-beda. Ada kalau misalnya daging yang bagian daging aja gitu ya tanpa lemak itu kan bisa lebih cepat. Nah, tapi memang ada ini Mbak, ada beberapa teknik khusus yang merebusnya tuh tanpa presto ya. Ini teknik merebus daging supaya cepat mateng tanpa di presto gitu ya. Tanpa presto. Nah, satu nih misalnya gini, ketika kita terima dagingnya itu bisa dipotong kecil-kecil dulu ya, dipotong kecil-kecil, lalu
ini direndam, bukan direndam ya, apa ya? Di apa sih itu namanya? Direndam dengan, ya benar, direndam dengan nanas parut. Jadi misalnya 1 kilogram daging, nanas. ya nanas kan banyak ya, pasti di semua daerah gampang banget cari nanas. Nanas diparut gitu ya, nanas diparut itu terus buat ngerendam si daging itu Mbak. Nah minimal selama 2-3 jam gitu. Nah nanti setelah dia direndam itu dibersihkan, setelah itu baru bisa dimasak seperti biasa, seperti itu. Nah kenapa nanas? Karena nanas itu merupakan buah tropikal yang mengandung bromelain. Bromelain itu adalah zat pemecah protein, makanya membuat daging menjadi lebih empuk ketika dimasak.